Kami sekarang banyak menikmati hasil dari perjuangan perempuan-perempuan sebelumnya. Tapi bukan berarti perjuangan kita cuma sampai di titik sini saja. Kami adalah stakeholders, kami adalah decision makers, dan kami harus terlibat secara proaktif. Nama saya Nadina Isandra, saya seorang aktor sekaligus orangutan warrior. Duta itu sebenarnya mungkin kurang pas dalam situasi ini karena yang dibutuhkan adalah upaya dan usaha yang kolektif, bukan hanya dibebani kepada satu orang untuk menyebarluaskan isu dan informasi mengenai orangutan di Indonesia. Jadi beberapa tahun terakhir ini yang diadakan adalah orangutan warrior. Selain saya ada juga Richard Kyle, Davina Veronica, Bunga Jelita, Kenita Budiono, dan kami semua bagian dari orangutan warrior dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyebarluaskan informasi tentang orangutan di Indonesia, apa saja masalahnya, apa saja solusinya, dan karena kami masing-masing memiliki platform, kami bisa lebih luas menyebarkan informasi ini. Ketertarikan saya terhadap orangutan itu mulai pada tahun 2010. Saya ingat betul itu kurang lebih bulan September atau Oktober, dan saya lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia. Pada saat itu saya lagi berada di ruang tengah bersama ibu saya dan lagi nonton TV, dan ibu saya sempat tanya, nanti seandainya kamu menang dan kamu terpilih sebagai Putri Indonesia tahun 2010, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk Indonesia? Dan persis pada saat itu kami lagi nonton TV, muncullah berita tentang orangutan. Kalau nggak salah waktu itu orangutannya ditemukan tertembak di lahan kelapa sawit, dan precisely pada detik itu saya merasa kenapa saya selama ini nggak pernah melihat orang lain speak up mewakili orangutan di Indonesia. Saya memang dari dulu punya rasa sayang yang sangat mendalam terhadap alam, terhadap flora dan fauna, dan saya memutuskan pada saat itu juga, seandainya saya terpilih sebagai Putri Indonesia, ataupun even if kalau saya pun nggak menang, saya ingin melakukan sesuatu untuk membantu isu yang dihadapi orangutan di Indonesia. Kegiatan kita sebagai orangutan warrior yang paling sering dilakukan adalah menyebar informasi lewat sosial media ya. Tapi sempat beberapa kali kami juga diundang ke pusat rehabilitasi Yayasan Bos di Kalimantan, di Nyaru Menteng, untuk melihat apa saja yang dilakukan di sana. Dan banyak sekali orangutan yang menjadi yatim piatu karena induknya sudah ditembak mati oleh poacher karena mereka tidak sengaja mencari makanan di lahan kelapa sawit atau di lahan tambang dan lain-lain, ketemu dengan manusia, adanya konflik, dan sekarang orangutan itu harus diajar kembali bagaimana caranya menjadi orangutan. Jadi kami sebagai orangutan warrior pernah pergi ke sana untuk melihat langsung apa saja sih usahanya dan how difficult it is. Karena ini benar-benar proses yang sangat-sangat lama sekali gitu kan. Jadi kami melihat juga tahap-tahapnya, kami melihat ada sekolah hutan. Jadi dengan kita pergi ke pusat rehabilitasinya itu, kami bisa lebih mengenal prosesnya seperti apa aja dan menggunakan informasi itu untuk disebarluaskan lagi kepada masyarakat umum. Agar lebih benar-benar dikenal apa saja masalahnya, solusinya bagaimana, dan seberapa susah prosesnya ini. Pengalaman yang paling tidak terlupakan bersama orangutan itu waktu saya pergi tahun berapa ya? Ini udah lama, tahun 2016 kalau nggak salah saya pergi ke pusat rehabilitasinya itu, dan sampai di sana saya memang diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orangutannya.
Tetapi itu melewati proses yang cukup ketat karena banyak sekali penyakit dari manusia yang bisa ditransmisi kepada orangutan. Jadi untuk menjaga kesehatan dan keamanan mereka, interaksi bersama manusia itu sebenarnya tidak dianjurkan dan sangat diminimalisir. Tapi pada saat itu saya diberikan kesempatan untuk benar-benar berinteraksi dengan mereka, dan yang sampai sekarang itu melekat di benak saya adalah mata mereka. Ketika saya ditatap oleh seorang bayi orangutan, saya merasa saya sedang menatap entah itu cermin atau anak manusia, karena matanya memang benar-benar berbicara. Jangan lengah. Kami sekarang banyak menikmati hasil dari perjuangan perempuan-perempuan sebelumnya, tapi bukan berarti perjuangan kita cuma sampai di titik sini saja. Kami adalah stakeholders, kami adalah decision makers, dan kami harus terlibat secara proaktif dalam semua keputusan dan isu-isu yang ada di dunia ini, terutama yang di Indonesia. Dan jangan patah semangat, karena ya banyak sekali cobaan yang harus kita alami sehari-hari sebagai perempuan. Tapi penting sekali untuk kita bisa saling mendukung tanpa menghakimi, dan sama-sama membantu untuk semua perempuan memiliki kebebasan untuk berpilih dalam hidupnya, apapun itu. And especially kalau menyangkut isu lingkungan hidup, ayo perempuan harus, dan perempuan memang sudah berada di garis depan. Tapi kita akan bisa lebih banyak melihat kemajuan kalau kita semua terlibat. Dan nggak harus semua terlibat dalam cara yang sama, but we can all do our part dari rumah kita masing-masing.